wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik, hari ini kita akan melanjutkan praktik pembelajaran laboratorium asuhan persalinan normal. Teman-teman, kita melanjutkan untuk asuhan persalinan normal. Kemarin sudah dibahas oleh Bu Eka, yaitu sampai kala 2. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang kala 3. Jadi kala 3 ini ada triple prosedur ya, atau yang disebut dengan manajemen aktif kala 3 yang harus dilakukan pada saat kita akan melahirkan plasenta. Apa saja yang dimaksud dengan manajemen aktif kala 3? Yang pertama yaitu adalah suntik oksitosin. Suntik oksitosin dilakukan segera setelah bayi lahir. Ya. Kemudian yang kedua adalah peregangan tali pusat terkendali ya, atau PTT. Ya, untuk melahirkan plasenta. Dan yang ketiga yaitu masase uterus. Masase uterus dilakukan setelah plasenta lahir, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan pasca persalinan. Nah, itu adalah kunci untuk langkah yang ada dalam kala 3. Ya, teman-teman, setelah bayi lahir, ya, kita segera menyuntikkan oksitosin. Ya, jadi oksitosin sudah disuntikan, kemudian setelah itu menjepit tali pusat, dan tali pusat sudah dijepit, dan posisi bayi ini sudah diklem tali pusatnya, dan sudah sedang dilakukan IMD. Nah, langkah selanjutnya yaitu di kala 3, ya, di kala 3 ini kita melahirkan plasenta. Nah, kita lihat di sini karena klem sudah terpasang pada tali pusat, ya. Nah, sebelum kita melahirkan plasenta, kita meraba ya, posisi tangan kita memindahkan terlebih dahulu klem 5-10 cm di depan vulva. Ya. Nah, ini pada saat memindahkan klem, ini tolong diperhatikan ya. Karena ini ada pembuluh darah, ya, ada pembuluh darah, ada arteri, dan ada pembuluh balik atau vena, sehingga di sini kita harus menjaga biar tidak terjadi semburan darah. Nah, kita sambil di ini, kemudian kita dekatkan atau pindahkan klem 5-10 cm di depan vulva. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kita meraba tangan kiri kita di atas perut ibu, di atas simfisis, merasakan adanya kontraksi, ya, adanya kontraksi uterus atau tidak. Kemudian, nah ini ada kain ya di atas simfisis ibu. Kemudian kita melakukan penekanan dorsokranial, jadi menekanan ke bawah ya, dorso ke arah belakang dan ke arah atas. Ya, kalau ada kontraksi uterus, kita lakukan PTT, ya, kita lakukan PTT. Oh, ini sudah ada tanda-tanda pelepasan, sudah ada tanda. Kita coba melakukan peregangan tali pusat terkendali. Posisi tangan kita seperti ini, ya. Kemudian kalau tidak ada kontraksi, ya, misalnya kita tidak merasakan ada kontraksi, cirinya ada kontraksi, uterusnya teraba keras, ya. Kita bisa minta bantuan keluarga untuk merangsang puting, ya. Bapak tolong bisa dibantu naik ke tempat tidur, kemudian rangsang puting ibu agar terjadi kontraksi, ya. Kemudian kita coba lagi melakukan PTT, ya. Kalau memang ini tertahan, itu jangan dipaksakan, karena dan bersih, tidak ada darah, itu bisa saja terjadi plasenta akreta, ya, itu jangan dipaksakan. Nah, ini kita sudah melihat adanya kontraksi dan sudah terlihat tali pusat memanjang, ya, dan terlihat ada semburan darah, ya, itu adalah tanda-tanda pelepasan plasenta. Kita coba untuk melahirkan. Kalau ini sudah semakin memanjang, ya, kita pindahkan kembali klem 5-10 cm di depan vulva. Kemudian posisi tangan seperti ini, dorsokranial. Ya, tarik nafas ibu sedikit, iya, pinter. Kemudian kita lakukan PTT. Kalau masih memanjang, kita bisa pindahkan kembali klemnya. Kemudian kita kembali melakukan PTT. Nah, sambil kita melahirkan plasenta. Nah,
plasenta sudah di depan vulva. Nah, plasenta sudah di depan vulva, tangan kita berusaha untuk memegang bagian plasenta, kemudian kita memutar searah jarum jam. Ya, kita memutar. Nah, hati-hati pada saat melahirkan plasenta karena di sini ada selaput plasenta yang harus lahir lengkap, ya. Di sini ada selaputnya. Nah, untuk melahirkan selaput bisa dibantu dengan klem. Kita ambil klem, kemudian kita putar-putar sampai lahir semua, ya. Nah, selanjutnya adalah kita memastikan kontraksi uterus atau melakukan masase uterus, ya. Kita melakukan masas 15 kali dalam waktu 15 detik, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sambil kita melihat bagaimana pengeluaran darahnya dan bagaimana kontraksinya. Kalau terjadi kontraksi uterus berarti itu bagus, ya. Kalau ininya lembek, nah itu yang harus kita segera waspadai, apakah memang terjadi sisa plasenta ataukah terjadi atonia uteri. Teman-teman, setelah plasenta sudah lahir, ya, kita sudah memastikan bahwa kontraksinya juga sudah baik, ya. Berikutnya kita menilai adanya perdarahan atau tidak. Pertama kita lihat dari plasentanya, apakah lengkap, kelengkapannya bagaimana. Untuk melihat kelengkapan ada dua sisi permukaan plasenta. Yang pertama adalah ini permukaan ke janin, ya. Ini adalah permukaan ke ibu. Ya, ini feto maternal, ya, ini ke janin, ya, ini yang ada tali pusatnya. Ini tertanam, ini tali pusatnya itu tertanam atau insersi di tengah, ya. Kemudian kita lihat bagian yang maternalnya. Di sini ada selaputnya. Pada saat mengecek kelengkapan, kita lihat, ya. Kita lihat dibuka selaputnya, lihat kotiledonnya. Ini adalah kotiledon. Bagaimana kelengkapannya? Apakah kotiledonnya lengkap atau tidak, ya. Kemudian berapa jumlahnya, kemudian berapa panjangnya, ya. Dan kita lihat juga selaputnya apakah utuh atau tidak. Caranya seperti ini, ya. Jadi kalau dia utuh, dia akan menutup sempurna, ya. Kalau dia tidak utuh, dia ada yang sobek, ya. Biasanya kalau memang tidak utuh, itu biasanya akan terjadi perdarahan aktif, ya. Selanjutnya adalah menilai laserasi, ya. Nah, menilai laserasi perineum, kita mengambil kasa, ya. Kita mengambil kasa, kemudian kita melihat dibuka, ya, vulvanya, dibuka vulvanya, kita lihat apakah ada laserasi perineum atau tidak. Sambil kita membersihkan stolsol atau gumpalan darah dengan menggunakan kasa. Ya, kalau ada perdarahan, ada robekan, kita lihat robekannya di area mana. Misalnya di perineum, area mana robekannya, ya. Kemudian kita pastikan laserasinya ada di mana. Kalau tidak ada laserasi, kita lanjutkan ke kala 4. Kita sudah menilai perdarahan dari mulai kelengkapan plasentanya, kemudian kita melihat adanya laserasi atau tidak. Ya, karena di sini memang tidak ada laserasi dan plasentanya pun lengkap, kita bisa menyimpan dan kita meletakkan plasenta kepada tempatnya, misalnya ini ke kendi, kemudian kita merapihkan atau ini disimpan pada tempatnya, kemudian ini bisa kita simpan alat-alatnya, ya, sebelum dimasukkan ke dalam balutan klorin. Karena ini banyak darah, sehingga kita mencuci tangan di klorin, ya, untuk menghilangkan darah yang ada di tangan kita. Ya, kita cuci tangan di klorin, kemudian kita keringkan, ya. Nah, selanjutnya kita menilai kondisi ibunya. Kita raba kandung kemihnya bagaimana. Kandung kemihnya apakah penuh atau tidak. Kalau penuh dikeluarkan urinnya, kemudian dirasakan kontraksinya dan mengajarkan ibu untuk masase uterus, ya. Masase uterus ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perdarahan,
ya, untuk memastikan bahwa kontraksi uterusnya baik. Ibu, coba ibu pinjam tangannya, raba di sini. Ini teraba keras ya bu ya. Nah ini adalah rahim ibu ya, karena sudah lahir bayinya, jadi ini rahimnya masih besar ya bu ya. Nah di sini keras itu artinya rahimnya sedang berkontraksi dan ini bagus. Kalau tiba-tiba lembek, yang harus dilakukan adalah ibu segera memanggil saya, dan sebelumnya ibu harus melakukan masase seperti ini ya, dipijat-pijat aja rahimnya ya, biar terus tetap keras seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita menilai kondisi ibu, kita tensi ibunya, kemudian kita cek nadinya, kemudian kita pantau perdarahannya, kita rapihkan ibunya ya. Ini misalkan banyak darah, kita rapihkan, kemudian ambil waslapnya ya, kita bersihkan ibu ya, kita pakaikan baju, dan terakhir adalah pendokumentasian ya. Jadi ini sudah selesai, ibu sudah selesai ya. Ya, udah. Ada hal penting yang harus diperhatikan pada kala 3 ini, yaitu alat-alat yang harus dipersiapkan adalah persiapan apabila terjadi perdarahan ya. Jadi kita harus mempersiapkan infuset ya, kita siapkan infuset. Misalnya dari cairan infusnya kita biasanya menggunakan RL atau NaCl, kemudian infuset menggunakan jarum yang besar ya, kemudian tiang infus dan obat-obatan yang harus dipersiapkan ya. Obat-obatannya yaitu oksitosin, yaitu untuk mencegah terjadinya perdarahan. Jadi antisipasi apabila pada saat kita mencoba melahirkan plasenta ternyata plasentanya tidak lahir, maka kita harus ditunggu ya sampai 30 menit. Nah setelah 30 menit ternyata plasenta tidak lahir, kita coba melakukan manual plasenta ya, itu dilakukan sesuai dengan protap ya. Apabila plasenta telah lahir dan terjadi perdarahan, maka kita lakukan protap atonia uteri ya. Kita lihat perdarahannya kenapa, misalnya perdarahannya karena kontraksi, tidak ada kontraksi, maka kita lakukan dengan protap penata laksanaan atonia uteri ya. Kalau memang terjadi perdarahan bukan dikarenakan atonia uteri, misalnya perdarahannya karena adanya laserasi, maka kita lakukan penjahitan laserasi ya, seperti itu. Jadi yang salah satu penyebab kematian ibu itu terjadi biasanya pada kala 3 dan kala 4 ya. Jadi ini prosedur yang penting yang harus dilakukan oleh teman-teman, itu betul-betul harus dilakukan sesuai dengan protap ya. Demikian teman-teman untuk asuhan kala 3 ya. Jadi untuk asuhan kala 3 di sini yang paling utama adalah langkah manajemen aktif kala 3 yang harus dilakukan dengan benar. Yang pertama, suntikan oksitosin sebelum kita melakukan penjepitan tali pusat. Jadi segera setelah bayi lahir segera menyuntikkan oksitosin ya. Kemudian setelah itu kita melakukan PTT. PTT itu adalah peregangan tali pusat terkendali. Tujuannya yaitu agar pada saat kita melahirkan plasenta itu bisa lahir lengkap ya, dan kita memastikan bahwa melahirkan plasenta itu memang setelah dinyatakan bahwa memang sudah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Yang pertama yaitu adanya kontraksi uterus, adanya pemanjangan tali pusat terkendali, ada pemanjangan tali pusat, dan adanya semburan darah ya. Nah baik, setelah itu dan langkah yang ketiga untuk manajemen aktif kala 3 itu adalah masase. Jadi segera setelah plasenta lahir harus dilakukan masase uterus ya, 15 kali selama 15 detik. Tujuannya yaitu untuk mencegah terjadinya perdarahan ya. Jadi sudah yakin bahwa memang tidak terjadi perdarahan, kontraksinya baik ya, kita cek kelengkapan plasenta ya, apakah ada sisa atau tidak, kemudian kita lakukan cek laserasi. Selanjutnya adalah di asuhan kala 4. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.